431 aktivis global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami penyiksaan dan intimidasi. Free Palestine! Pada video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung dalam penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengawal langsung penculikan aktivis global Sumut Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Free Palestine! Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku masih kesulitan mencari informasi terkait warga negara Indonesia, relawan global Sumut Flotilla yang diculik Israel. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan sesama relawan dan juga pihak terkait di Jordania dan juga Turki. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Zionis Israel menyerang petani di Lebanon Selatan menggunakan bom fosfor. Hanya sore akan segera kembali. Usai jeda. Acara ini dipersembahkan oleh Freedom!
Pemirsa, Israel kembali menyita 2 kapal Global Sumut Flotilla atau GSF sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Kali ini kapal yang disita adalah LNG dan Alikion. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Al-Nasr, kota Gaza dan tepi barat. Sejumlah sumber mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah mencapai 72.769 orang. Sebuah rumah di Al-Nasr, barat kota Gaza, jadi target serangan udara militer Israel. Suara dentuman masih terdengar di tengah bangunan yang terbakar. Warga sekitar mendatangi lokasi, mencoba menolong korban di bawah reruntuhan, sementara petugas mencoba memadamkan api. Akibat serangan ini, sejumlah warga menjadi korban, termasuk wanita dan anak-anak. Zionis Israel juga menyerang sebuah bangunan di tepi barat Palestina. Api terlihat menyala dari sebuah gedung bertingkat. Kendaraan taktis dengan sirine menyala, lalu lalang di jalanan pasca serangan. Sejumlah sumber medis di jalur Gaza pada hari Senin mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.769 orang. Sementara 172.704 lainnya terluka. Ratusan tentara Israel menggerebek desa Al-Masra'ah Al-Gharbiyah di Ramallah tepi barat dalam operasi militer besar-besaran. Operasi itu disertai penggerebekan rumah dan penangkapan sejumlah warga Palestina. Ratusan tentara Israel dilaporkan memasuki desa Al-Masra'ah Al-Gharbiyah di wilayah barat Ramallah. Mereka melakukan penggerebekan ke rumah-rumah warga dalam operasi militer skala besar di wilayah tersebut. Warga setempat menyebut tentara Zionis juga menangkap sejumlah penduduk desa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait alasan dibalik operasi besar-besaran ini maupun jumlah warga yang ditangkap. Pemirsa, pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Warga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan dijadikan barak selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arshid di dekat kamp pengungsi Jenin tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut usai sebelumnya menduduki bangunan itu dan menggunakannya sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Tentara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait pembakaran rumah warga Palestina tersebut. Warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat menolak perintah evakuasi oleh pemerintah Israel. Diduga rencana evakuasi desa yang dihuni sekitar 350 warga Palestina itu untuk memperluas permukiman Israel. Warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat menolak keras keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk mengevakuasi masyarakat. Penduduk desa memilih tinggal di rumah-rumah mereka yang terbuat dari seng di dekat jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko dan Laut Mati. Muhammad Abu Dahub, seorang penduduk Khan Al-Ahmar, mengatakan
Ia tidak berniat pindah karena desa tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam baginya. Karena keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Terlebih, ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. أنا عمري 56 سنة مواليد هان، أولادي تولدوا هان، أحفادي تولدوا هان، يعني 5 أجيال في المحل هذا، وأنا ساكنين في المحل هذا. مش ناويين نرحل إلا طوعا، مش ناويين نرحل، لأن ما رحلنا أول لما بدنا نرحل للحين، نرحل وين نروح؟ فيش مكان ثاني تروح عليه من مرة. Sementara Kepala Dewan Desa Ken Almar mengatakan masyarakat telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1952 setelah terusir dari tanah mereka pada tahun 1948. Warga percaya evakuasi yang direncanakan untuk memperluas permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur. الهدف من الازاحه لانه هناك من القدس حتى البحر الميت لا يوجد الا هذه القريه، قريه الخان الاحمر. اذا تم اقتلاع هذه القريه سيكون ربط هناك ربط حزام على القدس الشرقيه من معالي دميم لكفاره دميم لالون، كل المستوطنات هذه ربط بينها، الاغلاق على القدس رقم 1، ورقم 2 حلمهم القديم الجديد الا وهو القدس الكبرى، القدس حدود البحر الميت، سيقطع الضفه الغربيه كامله. Keputusan akhir mengenai evakuasi berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemirsa, Israel kembali menyita 2 kapal Global Sumut Flotilla atau GSF sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Kali ini kapal yang disita adalah LNG dan Alshone. Kapal Angkatan Laut Israel kembali menyita kapal Global Sumut Flotilla. Mereka ditangkap sekitar 159 mil laut dari Gaza. Dari siaran langsung, GSF menunjukkan militer Israel menaiki kapal LNG dan Alshone. Para aktivis yang berada di atas kedua kapal ini pun tak memberikan perlawanan. Meski terus menjadi sasaran Angkatan Laut Israel, namun peserta Global Sumut Flotilla pantang mundur. Lebih dari 50 kapal meninggalkan Turki Selatan untuk tahap akhir misi ini. Israel mengklaim telah menyita seluruh kapal yang berangkat. Zionis Israel mengonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya adalah 9 delegasi asal Indonesia. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Sumut Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel.